Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Naya Titania dari kelas manajemen Besore dengan NPM 235111047 yang akan membahas tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis pada bab 11, yaitu aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja sih? Yuk mari kita bahas. Keuntungan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi. Nah, penandaan dan dividen. Keputusan investasi ditunjukkan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan A. Kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, B. Kebijakan modal kerja, C. Kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas, atau merger dan akuisisi menurut Damodaran 1997. Nah, sumber dana dibagi dalam dua kategori, yaitu internal, yaitu laba ditahan atau retaining earnings. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu dalam bentuk utang yang meliputi penundaan pembayaran utang, pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja, dan pinjaman jangka panjang atau obligasi sebagai dana investasi. Selanjutnya ada yang A, kebutuhan dana. Suatu aktivitas bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Nah, bila suatu aktivitas bisnis tidak dapat memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan jumlah dan kriteria pelanggan, dikarenakan bisnis tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan proses produksinya, maka sudah dapat dipastikan usaha bisnis tersebut akan terancam gagal. Secara umum, pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan ke dalam dua bentuk, yaitu untuk aktivitas tetap atau fixed assets dan untuk modal kerja atau working capital. Yang pertama, alokasi dana untuk aktivitas tetap. Aktivitas tetap terdiri dari aktivitas tetap berwujud dan aktivitas tetap tidak berwujud. Nah, menurut Bariduan tahun 1989, aktivitas tetap berwujud adalah aktivitas yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Nah, yang kedua, alokasi dana untuk modal kerja. Nah, Weston dan Copeland tahun 1995 mendefinisikan modal kerja adalah investasi perusahaan dalam berbagai uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi beban lancar. Nah, sedangkan Sawir tahun 2005 menyatakan modal kerja adalah keseluruhan aktivitas lancar yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari. Selanjutnya yang B, sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Nah, sumber dana dari modal asing biasanya berwujud hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Nah, sumber dana modal sendiri biasanya berwujud modal saham dan laba ditahan. Nah, dengan melakukan studi keuangan atau diketahui informasi mengenai total pasifa, biaya modal, sistem anggaran, proses akuntansi tingkat suku bunga, dan neraca pembuka perusahaan tersebut yang digunakan untuk memperoleh dana pembelajaran atau investasi menurut Purba tahun 2001. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana pembelanjaan dapat diperoleh dari dua sumber, diantaranya yaitu hutang kredit atau modal asing, yang kedua adalah modal sendiri. Yang C yaitu pembelanjaan utang. Pembelanjaan hutang atau debt sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko atau risk berupa pembayaran bunga atau interest dan pengembaliannya atau repayment. Nah, hutang yang digunakan untuk membeli kegiatan perusahaan dapat dibagi dua, yaitu hutang jangka pendek short term debt, yang kedua hutang jangka panjang long term debt. Nah, menurut Warren, Frave, dan Fes tahun 2005, sus liabilities that are to be paid or the current errands and are due within a short time, usually 1 year, are called current liabilities. Nah, pinjaman yang berarti hutang jangka pendek akan dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka panjang ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek pula. Nah, misi pembiayaan aktivitas lancar dan modal kerja. Penilaian tersebut berkenan dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu rencana penggunaan pinjaman perusahaan, kondisi keuangan bisnis perusahaan,
Peramalan tentang industri, adanya jaminan dari perusahaan. Yang D yang terakhir ada hutang jangka panjang. Nah, menurut Warren Reif and Fist tahun 2005, liabilities that will be due for a long time, usually more than 1 year, are called long-term liabilities. Artinya, hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya, obligasi atau bonds, hipotek atau mortgage, dan sebagainya. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.